perhatikan diorama menakjubkan ini. Ini bukan hanya sekedar koleksi gambar loh, tapi juga sebuah jendela menuju kekayaan alam terbesar di bumi, yaitu sumber daya alam hayati. Nah, sebelumnya, apa itu sumber daya alam hayati? Jadi, sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup, hewan yang disebut fauna, dan tumbuhan yang disebut flora, yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mereka adalah harta karun biologis yang vital untuk kelangsungan hidup kita. Diorama ini menampilkan beragam fauna dari berbagai ekosistem, mulai dari hutan tropis hingga padang rumput, yang mewakili betapa kayanya sumber daya alam hayati di dunia. Dan berikutnya kita akan membahas mengenai manfaat dan fungsi sumber daya alam hayati ini. Jadi, sumber daya alam hayati memiliki peran yang sangat besar dan diantaranya pertama, sumber pangan dan sandang. Pangan di sini hewan seperti sapi, kambing. Walaupun tidak ada di gambar ini, namun contoh umumnya adalah sumber protein dan tumbuhan di sekitar habitat, misalnya buah-buahan, hutan, dan itu adalah sumber karbohidrat dan vitamin. Lalu berikutnya sandang. Sandang ini serat dari tumbuhan seperti kapas atau bulu dan kulit hewan secara tradisional digunakan untuk pakaian. Lalu berikutnya ada keseimbangan ekosistem atau fungsi ekologis, di mana ini adalah fungsi yang paling penting di setiap hewan. Dan dari diorama ini ada gajah yang menyebarkan benih dan jerapah yang memakan pucuk pohon hingga tapir. Lalu ada juga produsen atau oksigen, di mana tumbuhan yang di sekitar mereka ini menghasilkan oksigen yang kita hirup. Lalu rantai makanan, di mana mereka adalah bagian dari rantai makanan yang menjaga populasi tetap terkendali, seperti harimau yang terlihat di gambar. Nah, itu adalah sebagai karnivora dan menjaga populasi herbivora. Dan berikutnya lagi kita akan membahas mengenai sumber obat-obatan dan ilmu pengetahuan. Nah, banyak senyawa alami dari tumbuhan dan hewan telah digunakan sebagai bahan dasar obat-obatan loh teman-teman. Dan keanekaragaman hayati adalah laboratorium alam terbesar bagi ilmuwan. Dan berikutnya adalah wisata dan estetika, di mana kehadiran hewan eksotis seperti orangutan, lalu ada panda dan zebra, ini membuat alam menjadi indah dan menarik, menjadi daya tarik utama ekowisata yang bisa meningkatkan perekonomian lokal. Kita berlanjut dan akan membahas bagaimana sih nasib mereka di tangan kita atau yang disebut konservasi. Nah, sayangnya teman-teman, banyak hewan hebat di dalam diorama ini seperti orangutan, badak, gajah, dan harimau berstatus terancam punah loh. Lalu kepunahan ini jauh lebih cepat karena aktivitas manusia tentunya, dan kita akan membahas cara penanganan dan perlindungan hewan-hewan prioritas, yang mana pertama ada orangutan. Ancaman utama bagi orangutan yaitu kehilangan habitat atau deforestasi dan perdagangan ilegal. Bagaimana sih strategi penanganannya? Nah, strategi penanganannya adalah rehabilitasi dan pelepasliaran. Ini akan menyelamatkan individu dan mengembalikannya ke hutan. Lalu ada juga perlindungan taman nasional, menjaga hutan sebagai rumah mereka. Lalu berikutnya ada panda. Ancaman untuk panda adalah fragmentasi habitat dan rendahnya tingkat reproduksi. Nah, cara penanganannya adalah perkembangbiakan ex situ yang disebut dengan program penangkaran di luar habitat asli untuk meningkatkan populasi atau koridor satwa untuk menghubungkan hutan yang terpisah. Berikutnya lagi adalah badak. Nah, ancaman utama bagi badak ini adalah perburuan liar, di mana biasanya cula yang diburunya. Lalu cara perlindungannya adalah in situ intensif. Ini disebut dengan patroli anti perburuan yang ketat di habitat aslinya. Lalu yang berikutnya dan yang terakhir adalah gajah. Biasanya ancaman untuk gajah ini adalah konflik dengan manusia, dan mereka ini biasanya merusak lahan pertanian. Nah, bagaimana cara perlindungannya? Yaitu mitigasi konflik atau pembuatan pagar barier alami dan jalur gajah untuk mengurangi perjumpaan dengan pemukiman. Intinya teman-teman,
Perlindungan sumber daya alam hayati ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada in situ, yang dimana perlindungan di habitat aslinya, dan contohnya seperti Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa. Nah, itu yang paling terbaik. Lalu ada juga yang kedua ex situ. Ini disebut dengan perlindungan di luar habitat aslinya, dan contohnya kebun binatang dan kebun raya. Lalu berikutnya ada pengaruh sumber daya alam hayati terhadap sumber daya alam lainnya. Yang pertama ada berpengaruh terhadap tanah atau air, di mana tumbuhan yang disebut flora menahan air hujan dan mencegah erosi tanah. Nah, seperti kelinci dan hewan kecil lainnya, ini membantu aerasi tanah dan keseimbangan fauna flora, menjaga kualitas air sungai yang terlihat di diorama seperti sungai ini ya. Nah, itu dia. Lalu yang kedua adalah pengaruh terhadap udara, di mana hutan ini adalah paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen yang secara langsung mempengaruhi kualitas udara dan iklim global. Yang terakhir adalah pengaruh terhadap sumber daya alam energi, di mana sumber daya alam hayati ini juga dapat menjadi sumber energi terbarukan seperti biomasa. Nah, teman-teman, dari diorama ini kita belajar bahwa sumber daya alam hayati bukan hanya untuk kita manfaatkan, tapi wajib kita jaga. Nah, kepunahan satu jenis hewan bisa merusak seluruh jaringan kehidupan. Maka, mari kita menjaga alam ini dan tetap hidup dalam kita bersama.